Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat Ahmad pimpin doa. Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Pembelajaran 1 ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu membandingkan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video dan gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Jadi Ananda silahkan persiapkan pensil, pulpen, alat tulisnya atau alat tulisnya untuk mencatat, karena Ibu akan menampilkan satu buah video pembelajaran tentang perbedaan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Silakan. Yang langsung berbatasan dengan lautan. Ciri-ciri pantai terdiri dari selain itu, terdapat tanaman. Yang memiliki akar nafas, seperti tanaman mangrove atau tanaman bakau. Sumber daya alam pantai. Dua, tiga, laut langsung membanjiri darat. Tiga, sebagai habitat dari hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Penduduk di pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan.
Audio Jungle. Banyak yang bekerja sebagai petani garam. Penduduk pantai ada juga yang bekerja. Kita mempelajari tentang pantai. Kini kita akan mempelajari tentang dataran tinggi. Audio Jungle. Suatu bentuk permukaan bumi yang memiliki ketinggian Audio Jungle. permukaan laut Audio Jungle. adalah 1. Daerah dataran tinggi. Sumber daya alam Audio Jungle. antaranya adalah daerah Audio Jungle. dataran tinggi dapat dipakai sebagai Audio Jungle. perkebunan teh, kopi. Dataran tinggi dapat dipakai untuk usaha perkebunan, Audio Jungle. baik perkebunan bunga, sayuran, maupun Audio Jungle. tanaman industri. Audio Jungle. Selain itu, Audio Jungle. daerah dataran tinggi juga dapat dipakai sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi bekerja sebagai pekerja perkebunan. Dataran rendah merupakan dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas dataran rendah ditandai dengan umumnya relatif datar. Rendah di Audio Jungle. antaranya adalah 1. Audio Jungle. sebagai tempat untuk pemukiman penduduk. 2. Audio Jungle. Tempat berlangsungnya kegiatan industri. Audio Jungle. 3. Sebagai lahan untuk daerah pertanian. Audio Jungle. Umumnya penduduk di daerah dataran Audio Jungle. rendah bekerja di sektor pertanian sebagai petani. Audio Jungle. Namun, ada juga penduduk yang Audio Jungle. bekerja di sektor industri dan sektor peternakan. Nah,
Itulah tadi video yang sempat Anda saksikan mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Anak-anakku, ibu mau bertanya, pantai, siapa yang tahu apa itu pantai? Siapa yang tahu pantai? Ya, Bu Guru. Ya, silakan, Nak. Ciri-ciri batasan langsung dengan laut. Iya, betul sekali, Nak. Kalau dataran tinggi? Kalau dataran tinggi, siapa yang tahu? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 50 meter dari permukaan laut. Iya, betul sekali, Nak. Kalau dataran rendah? Ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Iya, betul sekali, Nak. Menyimak video yang tadi disaksikan. Bagus sekali, Nak. Ya, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, ya, objek wisata dan perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, kita sudah belajar tentang perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ini sudah ada proses penanaman padi mulai dari sawah dibajak, ya. Kalau sekarang mungkin Anda sudah tidak melihat hewan sebagai alat yang digunakan untuk membajak sawah, tapi ibu dulu masih menggunakan ini. Zamannya dulu ibu masih menggunakan hewan sebagai alat untuk membajak sawah. Kemudian tanaman yang cocok untuk daratan rendah. Nah, sekarang hewan apa saja sih yang ada di dataran rendah, Nak? Siapa yang tahu? Saya, Bu Guru. Ya. Sapi, Iya, betul sekali. ayam, Oke, ayam. kambing, Iya, betul sekali. Nah, apa lagi? kuda. Iya, betul sekali. Nah, ya, itu beberapa di antaranya, ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut, ya. Narasumber, orang yang diwawancarai, contohnya petani, bisa orang tua, ya, bisa kakak, bisa tetangga. Pewawancara, orang yang mewawancarai, yaitu Ananda sendiri, ya. Kemudian cara membuat pertanyaan wawancara, menentukan dulu temanya atau topik wawancara, memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya, dan menyusun pertanyaan wawancara. Nah, ibu kasih contoh dulu, ya. Temanya kita ambil burung peliharaan, ya. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Itu, ya, contoh yang pertama, apa hewan yang Bapak pelihara? Itu tadi temanya atau topiknya hewan peliharaan. Pantai, kemudian kelompok 2 dataran tinggi, kemudian kelompok 3 dataran rendah. Kemudian yang nomor 2 membuat pertanyaan masing-masing satu orang, ya, satu kelompok. Oke, anak-anakku, silakan kerjakan. Nah, ini yang harus diisi, ya, bagiannya. Kemudian nanti link ibu
evaluasi pembelajaran ini juga tadi Ibu sudah kirim di WA Group. Silakan Anda buka, kemudian kirim kembali kutip petunjuk yang ada di link evaluasi. Kelompok 1 maju pertama ya, pantai. Siapa bagiannya pantai? Wisata. Iya, betul sekali. Nah, kemudian dataran rendah, kelompok 3. Silakan, Nak. Kabupaten Wajo, ciri-ciri ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut, sumber daya alam, hasil pertanian padi perkebunan, manfaat berbagai macam kegiatan dapat dilakukan di daerah dataran rendah, mata pencarian penduduk, pertanian, peternakan, perkebunan, karyawan industri. Aplaus dulu buat kelompok 1, 2, dan 3. Tadi kita sudah belajar tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah, ciri-cirinya seperti apa, sumber daya alamnya berbeda ya, manfaatnya pun berbeda, serta mata pencarian penduduk pantai, ada yang nelayan, ada ya petani rumput laut. Kalau dataran tinggi ada perkebunan, objek wisata. Kemudian kalau dataran rendah pertanian, peternakan, perkebunan, dan karyawan industri. Keluar. Agar apa yang Ananda cita-citakan dapat terwujud ya, amin. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, besok kita pindah di mana? Di pembelajaran yang kedua. Ya, ini belajar, jangan lupa juga tugas evaluasinya dikerjakan setelah pembelajaran kita. Silakan Ahmad pimpin doa sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, agar apa yang Anda pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ahmad. Ayo teman-teman, kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya.